Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mbah Jan, saudara ya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan apa yang dikatakan seorang Mbah Jan ya saudara. Terima kasih saya ucapkan kepada subscriber lover saya dimanapun berada ya saudara. Saya di sini lagi mancing ya saudara ya, lagi mancing cari lauk pauk. Soalnya di rumah tadi lauk pauknya habis ya saudara. Ini mancing sambil membagi waktu kepada panjenengan semua, terutama subscriber lover saya dimanapun berada ya saudara ya. Oke, terima kasih. Dengan meskipun mancing ya saudara, dengan saya akan membacakan apa yang diperintahkan Gus Samsudin ya saudara, sholawat saudara ya, seperti jangan bosan, karena bacaan ini posisinya masih belajar ya saudara. Kita tidak harus putus asa dengan sholawat, semangat terus sholawat dan sholawat ya saudara. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya, seperti itu pembacaan Al-Fatihah bacaan. Mungkin kurang baik atau kurang benar, saya sendiri tidak tahu. Yang penting saya menghafal sebisa mungkin, seperti itu saja ya. Terima kasih. Di sore hari ini bacaan ini berada di sungai ya saudara, dimana sungai di sini arus dari Gunung Kelut ya saudara. Ini ada batu-batu ini karena memang kalau dulu zaman Gunung Kelut meletus itu pasti ada batu-batuan tersebut ya saudara. Oke, dan Mbah Jan ini mancing ya saudara, mancing cari ikan, nanti kalau dapat digoreng lalu dikasih sambal, itu aja ya saudara, seperti itu. Dan tidak lupa saya akan berbagi pengalaman dan berbagi cerita ya ke panjenengan. Terutama saya sekarang hari ini akan menceritakan tentang pesulap ya saudara. Pesulap yang kemarin tidak percaya adanya suatu kegoiban ya saudara, karena kegoiban menurut dia adalah hanyalah sulap seperti itu saudara. Maka dari itu waktu saya ketemu beliau pesulap itu sama Gus Samsudin, akhirnya saya dengan terpaksa harus mengadakan atau memberikan pembuktian seperti itu saudara ya. Pembuktian tersebut adalah dengan menarik pusaka di sungai tersebut ya saudara, karena memang hari itu waktu itu pesulap tidak percaya dengan adanya kegoiban ya saudara ya. Maka dari itu Mbah Jan tidak sombong ataupun tidak memamerkan ilmunya, karena memang waktu itu memang harus dibutuhkan, karena harus ada pembuktian bagi orang-orang yang tidak percaya seperti itu ya saudara. Contohnya pesulap itu saudara.
Maka dari itu Mbah Jan waktu itu terus memberikan pembuktian kepada pesulap tersebut, dan bahkan Mbah Jan sempat ngomong yang jelek-jelek seperti itu ya saudara, karena mungkin Mbah Jan terbawa emosi ya, seperti itu saudara ya. Tetapi untung ada Gus Samsudin di dekat saya, jadi saya agak terkontrol seperti itu ya saudara, karena memang pesulap tersebut membuat hati saya, membuat kuping saya panas ya saudara, karena memang beliau sulap merah ini hanya menuduh dan menuduh seperti itu, bahkan menuduh saya sebagai dukun settingan dan sebagainya. Maka dari itu sore hari ini sambil mancing ya saudara, saya akan memberikan kesaksian atau pengalaman saya waktu di pinggir sungai bersama Gus Samsudin tersebut. Sama saya ini lagi mancing ya saudara, tetapi ingat, mancing dalam arti bukan saya itu memancing masalah, bukan, tetapi saya memancing kebaikan, memancing supaya bisa bagus seperti saudara ya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih atas dukungan-dukungan panjenengan yang selalu mendukung Mbah Jan Channel ya saudara ya. Seperti itu, mendukung Mbah Jan Channel agar Mbah Jan selalu diberi istiqomah, Mbah Jan selalu bertobat, Mbah Jan selalu membacakan sholawat, seperti itu kan. Maka dari itu Mbah Jan selalu berusaha untuk menuruti atau mewujudkan bahwa komen-komen panjenengan Mbah Jan selalu berusaha untuk melakukan sebisa mungkin ya saudara, seperti itu. Maka dari itu Mbah Jan di sini mancing sambil bercerita panjang lebar tentang pesulap ya saudara ya. Sedikit cerita saudara ya, pesulap itu adalah trik, dimana itu adalah kecepatan tangan, seperti itu yang saya tahu itu ya saudara ya. Kecepatan tangan tersebut membuat mata kita seakan-akan hal itu terjadi, padahal itu hanyalah suatu kecepatan tangan ya saudara. Maka dari itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga panjenengan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu saudara ya. Seperti itu. Di sore hari ini cuaca sangat hijau ya saudara. Ini lihat pepohonan di pinggir sungai, air mengalir, karena memang kita harus berusaha menenangkan hati kita seperti air ya saudara, supaya air itu bisa bening, jernih. Begitu pula pikiran kita ya saudara, dengan adanya sholawat, adanya kita berbuat baik kepada orang, supaya pikiran kita bisa benih, bisa jernih, bisa mengalir sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya seperti di samping saya ini ya saudara. Di sungai ini terlihat jernih, bahwa air mengalir terus, dia tidak ada yang menyuruh, bahkan dia mengalir terus karena memang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melalui air, digambarkan melalui air. Kita harus bisa mencontoh ya saudara, seperti itu. Makanya saya sebagai Mbah Jan selalu menerangkan atau memberi informasi kepada panjenengan sesuai apa yang pernah Mbah Jan lihat dan rasakan ya saudara, seperti itu. Makanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semua ya. Tidak lupa lagi penggemar saya ya, terutama di Malaysia. Malaysia ya, semuanya damai sejahtera, beri kesehatan semua ya orang Malaysia yang bekerja di Malaysia, semoga berhasil semua di
mana itu Arab Saudi, Singapura, Hong Kong, di Amerika, bahkan di Australia. Pak Agus namanya ya. Selamat sore ya Pak Agus, semoga jenengan berhasil ya, jenengan menemukan apa yang menjadi tujuan hidup Anda ya, mungkin dari dunia ataupun di akhirat nanti ya saudara. Semuanya saya doakan, bahkan dari Bandung, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan semuanya Malang, Surabaya, Bajan selalu hadir untuk panjenengan semua ya. Terima kasih. Saya akan membacakan sholawat lagi ya saudara. Tapi di sini takut ular saudara saya, karena banyak ular saudara. Tetapi saya suka di pinggir sungai, tapi kadang ada ular ya saudara. Tadi kayak gerak-gerak gitu, saya nolak, ternyata bukan ikan ya saudara. Maka dari itu saya di sini bacaan akan membacakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doaku Mbah Jan ya saudara ya. Kabulkan mereka-mereka yang sudah mengenal Mbah Jan, sudah mendukung Mbah Jan, semuanya saudara ya. Semoga beliau-beliau ini diberi rezeki yang banyak, panjang umur, beri kesehatan, selamat dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah ridhomu kepada mereka-mereka semua yang berniat baik kepada siapapun, terutama buat Mbah Jan. Begitulah saudara, doa dari Mbah Jan cukup sederhana saja, karena memang setiap ada pertemuan saya pasti mendoakan panjenengan semua ya saudara. Oke, terima kasih. Maka dari itu saya kembali lagi ke cerita ya saudara, biar agak asik ya saudara. Pesulap tersebut saudara itu mengatakan bahwa saya itu katanya dukun saudara, tapi saya tinggal saudara. Gimana maksudnya? Tetapi waktu saya memberikan pembuktian bahwa saya bisa menarik atau membuka alam gaib di sungai tersebut, dia ketakutan. Loh, gimana gitu ya? Maksudnya itu gimana? Padahal dari awal saya tidak berniat untuk sombong. Dari awal saya suruh dia duduk untuk bermusyawarah, untuk berbagi pengalaman. Mungkin saya arahkan mau tukar kaurus, dalam arti tukar pendapat gimana, tetapi dia datang langsung teriak-teriak ya saudara waktu itu. Bahkan Gus Samsudin tidak meresponnya saudara ya, dia terus tertidur karena dia capek mungkin saudara. Akhirnya Mbah Jan yang meladeninya ya saudara, menanggapinya seperti itu saudara ya. Maka dari itu Mbah Jan selalu menanggapi mereka, karena Mbah Jan prinsip begini saudara, Mbah Jan ini manusia saudara. Padahal Mbah Jan berpedoman bahwa manusia harus bisa memanusiakan manusia. Nah, seperti itu ya. Kita harus menghargai bahwa mereka adalah manusia. Makanya Mbah Jan tidak melakukan apapun, kejahatan apapun, jika mereka bisa diajak bicara. Seperti itu ya saudara. Karena mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menghormati, wajib mengasihi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang maha pengasih dan maha penyayang ya saudara. Maka dari itu, meskipun kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak tahu mengetahui tempat Gusti Allah lah katakanlah, tetapi kita harus bisa meniru sifat-sifatnya saudara ya, seperti sabar, eling, narima, welas asih, ikhlas, percaya ya, seperti itu orang Kejawen bilang. Jadi dalam arti welas asih itu katakanlah itu saudara
sumingkir teko tindakan lan ucapan kang ala ya karo wong Jawa. Dalam arti bersingkirlah dalam perkataanmu dan perbuatanmu, terutama yang kejelekan. Tidak boleh seperti itu. Karena memang kita di dunia ini wajib untuk banyak-banyak mencari amal kebajikan. Seperti itu ya saudara ya. Karena umur kita semakin tua, semakin kita dikejar dengan sesuatu di dunia ini, kita harus bisa menebusnya ya saudara. Satu misal bagian dulu banyak dosa, tetapi mulai hari ini semenjak saya dekat dengan Gus Samsudin, saya berusaha untuk berubah ya saudara, seperti itu. Makanya saya waktu ketemu pesulap itu, saya berusaha untuk membuat dia sadar dan kita bicara baik-baik seperti itu. Tetapi anehnya ya saudara ya, dia tidak mau. Dia tidak mau bahwa dia berpegang teguh dengan pendapatnya saudara ya, bahwa yang dianutnya dia pesulap itu adalah suatu yang benar, tidak mungkin salah seperti itu ya saudara ya, pesulap itu. Dan dia ngomong bahwa Gus Samsudin itu cara pengobatannya adalah settingan ya, seperti itu saudara ya, settingan. Padahal bacaan sendiri sudah membuktikan ya saudara. Maaf bacaan merokok saudara ya, nggak apa-apa ya saudara, kita lagi mancing. Padahal Samsudin itu sudah dituduh ya saudara, dituduh bahwa apa yang dilakukan Samsudin selama ini, mungkin dari pengobatannya, mungkin dari rupiahnya, atau mungkin dari apa, katanya dia hanyalah itu trik belaka, sulap belaka, seperti itu saudara. Memang seorang pesulap pasti menuduh ke orang, apalagi tidak senang atau tidak setuju dengan pendapatnya, pasti hanyalah sulap itu, hanya sulap itu, seperti itu. Padahal saya sering mendatangi pondok tersebut, bahwa cara pengobatannya itu memang ori ya saudara, asli. Maksud saya itu herbal, dari daun kelor, terus kunyit atau kunir itu saudara ya, terus pohon kelapa, buah kelapa itu degan itu ya saudara, orang Jawa orang bilang degan, kelapa muda ya, seperti itu. Karena begini saudara, bajan itu sebetulnya bukan sombong ya saudara, pengetahuannya sangat-sangat luas, tetapi cara mengungkapkannya itu terkadang bahasanya kurang lancar gitu saudara ya. Bahasa Indonesianya itu kurang lancar ya, maklum ya saudara, kelas 2 SD sudah keluar, jadi ya bahasa Indonesianya waktu dulu saya dapat 4 saudara ya. Teman-teman tak lihat, teman sebangku dulu saudara ya, saya lihat bahasa Indonesia itu dapat 9, dapat 8, wah bagus-bagusnya pokoknya 7 ke atas lah. Baru saya lihat hasil ujian saya saudara waktu itu, sama bolpen yang warna merah itu saudara, nilainya 4 saudara, dilingkari besar sekali. Waduh saudara, pengalaman baca itu ya, saya kirain besar itu bagus kan, ternyata nilainya 4. Saya memandang besar kecilnya angka saudara, maksud saya cara menulisnya itu saudara, 4 besar sekali dilingkari, wah itu bagus, saya bilang begitu kan saudara. Saya pinter bu, saya bilang begitu. Coba nilai kamu Jan, bilang begitu kan. Habis itu saya baca, dia baca, kamu itu dapat hasil 4 Jan, itu kurang bagus. Wah gitu ya bu, nah ini besar loh bu, saya bilang begitu. Bukan masalah besar tulisannya Jan, tapi nilai angkanya itu berapa gitu, sambil melotot gitu saudara.
Namanya anak kecil saudara, saya sedikit takut. Tapi tidak masalah lah. Yang penting Bajan sudah menceritakan pengalaman Bajan waktu kecil ya saudara. Yang penting mulai hari ini saya bisa belajar dengan Gus Samsudin dan dengan panjenengan semua yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri. Bajan tidak bisa memberi apa-apa ke panjenengan, tetapi Bajan hanya bisa memberi doa ya, seperti itu ya. Semoga doa Bajan yang miskin ini bisa dikabulkan ya saudara. Mungkin orang yang miskin itu biasanya doanya didengar katanya orang dulu ya saudara. Tetapi saya sendiri tidak tahu saudara ya. Saya sendiri sholat itu ya masih arang-kading saudara ya, masih jarang. Tetapi saya berusaha kok. Bisa ya saya ke musola gitu aja. Subuh dengar ya musola gitu. Tapi kemarin waktu badan saya capek ya saudara ya, waktu sholat subuh dengar azan subuh saudara, saya malah mungker saudara. Saya malah malah tidur lagi saudara. Saya langsung itu saudara, tengkurap saudara dengar itu, karena badan saya capek saudara. Nah itu kan setan saudara ya, sebetulnya kan nggak boleh saudara. Soalnya azan subuh itu enak-enaknya orang tidur saudara. Ada dan Allahu Akbar gitu saudara. Saya dengar, wah ini azan subuh ini saudara ya. Itu baru pulang dari hutan saudara, saya pulang, namanya Gus Samsudin waktu itu di hutan saudara. Pulang kecapean, mendengar azan, gak ndak kembali berangkat ke musola saudara. Padahal sudah dipanggil sama tetangga. Bajan, kamu sholat subuh apa enggak? Katanya gitu. Saya pura-pura diam saudara. Terus dia bilang, udah tidur dia, Bajan katanya gitu. Saya padahal belum tidur saudara. Saya capek sekali saudara. Nah, padahal itu kan tidak baik ya saudara. Itu tidak baik, itu contoh yang tidak baik. Makanya jangan dicontoh saudara. Itu malas itu saudara, malas orangnya ya, nggak boleh dicontoh. Tapi Bajan berusaha. Sekarang kalau mendengar azan subuh, Bajan belajar untuk bangun. Bajan bilang semangat, saya bilang begitu dalam hati, semangat, jangan pantang menyerah kau Jan, saya bilang begitu kan. Kamu harus ke jalan Tuhan, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu nggak boleh malas saudara, begitu. Wah langsung saya bangun, padahal itu dingin saudara, langsung saya ambil wudhu. Habis wudhu wajah saya sudah tidak ngantuk lagi ya saudara, baru sholat subuh saudara, seperti itu. Memang awal untuk menuju kebaikan itu memang seperti itu saudara. Memang seperti itu, karena memang Bajan itu tidak kebiasaan ya, untuk sholat itu tidak biasa. Tetapi lama kelamaan, bila kau tak kenal maka kamu tak sayang saudara. Maka dari itu kenalah Allahmu, kenalah Tuhanmu, kenalah pangeranmu. Karena dengan kau mengenal pasti kamu pasti ada rasa timbul sayang, seperti itu saudara ya. Menurut saya itu saudara ya. Karena memang Gus Samsudin pernah bilang, obahmu diubahne pangeran, uripmu obah diubahne kau pangeran, dan sebagainya seperti itu saudara ya. Makanya kita tidak harus lupa, kita tidak boleh lupa apa yang menjadi kewajiban kita saudara. Mungkin dengan rutinnya atau kita belajar sholawat dan sholat saudara ya, mungkin bukan lagi menjadi suatu kewajiban, tetapi menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan apa saudara? Contoh misalnya panjenengan tidak makan, lapar apa enggak? Pasti lapar kan? Pasti kamu setiap jam 9 dan 8, wah ini sarapan, ini makan pagi, makan siang, makan sore. Seperti itulah kebutuhan. Begitu pula sholat saudara. Jika Anda panjenengan semua melakukan seperti itu, pasti Anda bukan suatu kewajiban lagi, pasti menjadi suatu kebutuhan pribadi ya saudara. Karena memang
amal dan kebajikan kita tergantung pada diri kita. Seperti saudara. Saudara, ini mancing ikannya kok nggak nongol-nongol ya saudara. Apa saya tinggal ngobrol ini aja ya saudara, kok nggak nongol-nongol. Nggak apa-apa lah, nanti saya goreng tempe aja. Tempe sama dikasih cabai gitu kan sudah selesai. Orang sendiri aja. Apalagi ntar malam saya masih menemani beliau di hutan ini kayaknya, kalau tak di gunung. Soalnya beliau masih memburu dukun-dukun santet itu saudara. Makanya saya harus berangkat dan mendatangi dan menemani Gus Samsudin saudara. Baca memang orangnya seperti ini saudara, tapi saya jelaskan lagi bahwa Mbah Jan itu hanya modal kejujuran. Karena apa yang dilihat saya, apa yang saya katakan semua lahir dari hati kecil saya ya, betul ya. Kalau A ya Mbah Jan bilang A, kalau B Mbah Jan ya pasti bilang B. Ini mohon maaf saudara, kamera ya saya pegang sendiri dong, saya tidak punya ongkos buat ngamera. Terkadang itu cucu saya, tapi cucu saya tadi tidak ada, saya cuma pinjam HP-nya saja. Maka dari itu Mbah Jan berusaha dan berdoa. Saya yakin, seyakin-yakinnya kun fayakun, apa yang kita ciptakan dengan rasa ikhlas, rasa hati yang tulus, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Seperti itu saudara ya. Itu mungkin ya saudara, ini belajar ceramah dikit. Dan yang saya pakai ini adalah saudara, ini adalah tasbih. Nah ini saudara, ini namanya tasbih makhrobi. Ini ada pemberian dari Gus Samsudin ya saudara, karena beliau memberikan saya untuk apa? Mbah Jan itu terkadang menghadapi dukun-dukun itu kewalahan saudara. Makanya digunakan, takutnya nanti saya ketemu dukun-dukun itu saya tidak bisa melawan seperti itu. Tetapi jika waktu kepepet saudara, tidak ada, saya pasti gunakan itu. Karena saya sudah mencoba keampuhan atau kelebihan dari tasbih tersebut, tasbih dari Gus Samsudin ya. Saya bilang, Bah, saya gitu kan, ya tak cili tasbih hujan, tapi itu balik no, katanya begitu. Ya tak pinjam itu aja tinggal barang elek loh, katanya begitu. Aja sing elek-elek sing mbok gawe ngono gak kena lho, katanya begitu saudara. Ya Din, saya bilang begitu. Kowe iki ora tau percaya karo aku ya Din. Mosok disili tasbih ngono ora oleh. Saya bilang gitu. Boleh katanya. Disili ana Din, engko lek aku nang alas ora petuk kowe, terus kepethuk apa Suramengga, Surabedek karo kanca-kancane terus piye? Saya bilang begitu. Lah aku engko sapa sing nyelametne? Masalah saya belajar api. Wong belajar api iki mesti musuhnya akeh, saya bilang begitu. Saya malah dilokno kenyih gitu. Enggak apa-apa, biasa-biasa guru saudara. Saya biasa guru dengan Gus Samsudin itu ya saudara. Berguru bercanda itu biasa. Bar ya bar, katakanlah kalau sudah selesai ya gak ada urusan, maksudnya nggak ada rasa jengkel begitu ya saudara. Cuma mungkin yang paling jengkel beliau ya saudara, karena Mbah Jan ini orangnya ndablek ya saudara, minta rokok saja ya sama Gus Samsudin. Kalau tidak begitu uang buat kopi, tinggal duitnya Din, saya bilang begitu. Wah iya Mbah, mau ngopi, mau rokok, bilang begitu. Tapi udah nyantet nah loh katanya. Ya kenyih, saya bilang begitu saudara. Aku wis mandeng nyantet, masalah ini hasil santet itu ya gak barokah Din, saya bilang begitu. Tenan Purawi, tenan tak percaya moro nang omahku toh, saya bilang begitu sama dia ya. Makanya saya sudah sore ini mau pulang saudara, soalnya perjalanannya agak jauh. Nanti gimana nanti kalau kemalaman, ini 2 jam dari perjalanan saya, ini jalan kaki saudara ya, menelusuri sungai ini. Makanya
Di sore hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dukungan saya yang mendukung saya, saudara, subscriber saya dimanapun berada, luar negeri dan di dalam negeri, semuanya diberi kesehatan, semuanya diberi rezeki yang banyak, apalagi apa itu saudara, amalan-amalan yang diberikan pesan Samsudin dan amalan kebajikan dan panjenengan, semuanya saya doakan semoga panjenengan selamat dunia dan akhirat. Akan saya tutup dengan sholawat, semoga sholawat menjadi selamat, sholawat menjadi nikmat, dan sholawat menjadi keselamatan bagi dunia dan akhirat, seperti itu saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, kabulkanlah doa-doaku kepada beliau, mereka semua yang selalu mendukung bacaan channel saudara ya. Terima kasih semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.